Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusuma, program studi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu, kelas 2E, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Dimulai dari riwayat hidup, dia adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Dia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Pada tahun 190 Hijriah, akhirnya Abu Ubaid diangkat sebagai kadi atau hakim di daerah Tarsus oleh Thabit bin Nasr al-Malik, gubernur Tugur pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Akhirnya dia ditinggal menetap di Baghdad selama 10 tahun. Pada akhirnya 219 Hijriah, setelah berhaji ia menetap di Mekah dan dia wafat pada 224 Hijriah. Abu Ubaid hidup pada masa Khalifah Daulah Abbasiyah, yakni pada masa Khalifah Al-Mahdi 158-775 Masehi. Cara pemikiran Abu Ubaid. Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri. Sedangkan zakat komoditi harus diberikan kepada pemerintah. Jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak tertunaikan. Abu Ubaid juga membahas tentang masalah tarif dasar pajak tanah atau poll tax. Dia juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek dan muslim. Dalam finansial modern disebut sebagai capacity to pay atau kemampuan membayar, dan juga memperhatikan kepentingan para penerima dari kalangan muslim. Menurut Abu Ubaid, dia membela pendapat bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, tapi dapat diturunkan jika terjadi kemampuan membayar dengan berkesinambungan. Abu Ubaid juga menjelaskan tentang pengumpulan kharaj, jizyah, usur atau zakat tidak boleh menyiksa seseorang, dan sisi lain orang tersebut harus melunasi. Abu Ubaid juga membahas tentang masalah tarif dasar pajak tanah atau poll tax. Dia juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim. Dalam finansial modern disebut sebagai capacity to pay, kemampuan membayar, dan juga memperhatikan kepentingan para penerima dari kalangan keluarga muslim. Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat ditunaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayarnya. Jika seorang penduduk muslim mengajukan permohonan dibebas utang dan dibenarkan oleh seksi muslim, maka barang perdagangan mereka tersebut yang setara dengan jumlah utangnya, sehingga mereka itu dapat terbebas dari bea cukai. Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat ditunaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan pembayarnya. Jika seseorang penduduk muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi muslim, maka barang perdagangan mereka tersebut yang setara dengan jumlah utangnya, sehingga mereka itu akan terbebas dari bea cukai. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.